Halo, Shalom. Selamat berjumpa lagi saudara di live streaming GKI di Tanah Papua. Pada hari ini saya mau menyampaikan kepada halayak umum di Tanah Papua maupun di mana saja saudara menyaksikan hal ini, bahwa kondisi terakhir dalam beberapa bulan ini di Tanah Papua memperlihatkan adanya eskalasi yang meningkat dari kondisi hidup bersama antara orang asli Papua dengan saudara-saudaranya yang datang dari luar Papua. Sebenarnya kami ini sama-sama orang Indonesia, atau kami ini semuanya bangsa Indonesia. Di Indonesia kami memang berbeda, suku, ras, bangsa, bahasanya berbeda, dan perbedaan itu harus diakui dan harus diberi tempat. Hak-hak sipil, hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, berekspresi secara bebas ini harus diberikan. Dan dunia pun tahu, seluruh Indonesia pun tahu bahwa ada masalah di Tanah Papua yang belum diselesaikan secara bermartabat, secara demokratis dan terbuka. Hal itu menjadi hal yang terwariskan turun-temurun dari generasi orang asli Papua di tahun 60-an sampai dengan pada hari ini. Maka anak-anak dari orang tua yang telah menjadi korban pertikaian politik ini, mereka sudah studi, mereka menjadi sarjana, mereka belajar situasi itu, dan mereka merasa ruang demokrasi harus dibuka untuk disampaikan apa yang menjadi luka-luka dan hal-hal yang menjadi korban dan saksi dari semua sejarah yang kelam di tengah negeri Indonesia, secara khusus di Tanah Papua. Ruang ini yang tidak tersedia, sehingga orang melakukan demonstrasi, dan demonstrasi ini pun dibalas dengan tindakan-tindakan yang tegas secara pendekatan-pendekatan negara. Maka hal ini menimbulkan eskalasi suhu politik, suhu kehidupan bersama di Papua ini meningkat. Saya menghimbau di tengah keadaan ini, pertama, semua orang harus menyadari memang kita hidup berbeda dari suku-suku yang ada di Tanah Papua di Indonesia. Kemudian kepentingan-kepentingan juga masing-masing memilikinya. Maka kesadaran untuk berbangsa bernegara harus menjadi hal yang menetralisir semua keadaan ini. Apabila orang Papua berdemo untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, jangan lagi ada demo tandingan orang saudaranya yang datang dari luar. Kalau saudara melakukan demo tandingan, maka itu sama dengan saudara memberitahu bahwa orang Papua itu orang lain dan kami ini yang NKRI. Ini sebuah kesalahan besar. Persepsi ini harus dirubah dalam wawasan bernegara. Baik kita yang TNI, Polri maupun orang-orang sipil yang bukan orang asli Papua, jangan mendorong hal-hal seperti ini. Kita harus menerima pandangan-pandangan berbeda secara demokratis dan profesional, dan kita beri tempat untuk didialogkan, dicari jalan keluar. Kemudian yang berikut, saya menyampaikan selamat berpuasa untuk seluruh saudara saya yang beragama Muslim di Indonesia maupun di Tanah Papua atau di seluruh dunia. Semoga ibadah puasamu itu saudara jalankan dengan tertib, teratur, dan taat, sehingga saudara memperoleh rahmat dan berkat dari kesetiaanmu untuk menjalankan ibadah puasa. Saya berharap di doa-doa puasamu itu banyak hal yang menjadi konflik-konflik dan kekerasan, bentuk-bentuk di mana adanya muncul eskalasi kelompok-kelompok agama yang radikal, itu pun harus dipuasakan supaya kita mendapat satu roh yang lain,
Agama itu melahirkan kedamaian, bukan melahirkan kepanasan dan konflik. Di Indonesia umat Muslim mayoritas, tapi juga ada Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Itu anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Maka jangan ada semangat dan fanatisme mayoritasisme atau agamaisme, tapi kita kembangkan semangat kebangsaan. Selamat berpuasa. Semoga diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam menjelang 7-8 bulan mengakhiri kepemimpinan saya sebagai seorang Ketua Sinode GKI Tanah Papua, saya menyampaikan kepada saudara semua dimanapun saya disaksikan bicara pada hari ini, bahwa perjalanan GKI dari 2012 sampai ke menjelang 2017 tahun depan aman, damai, penuh berkat dan penuh kemajuan. Walaupun di sana sini kita perlu membenahi berbagai hal yang saya katakan, kita membangun dan menata kembali rumah besar GKI. Maka kita menyentuh hal-hal yang perlu diperbaiki, baik itu secara mindset, cara berpikir dan cara bekerja manusia yang menjadi indikator utama di dalam memajukan organisasi, yang selama ini sudah menjadi kenyataan bahwa human error itu penyebab utama dari terganggunya atau ketidakmajuan gereja. Maka kita membenahi manusianya, memasukkan ke dalam benaknya, pikirannya, menyatukan persepsi kemana kita mau jalan. Dan itu yang kita sebut dengan membangun dan menata kembali. Jadi jangan tersinggung apabila saudara disentuh untuk diperbaiki. Itu sesuatu yang baik demi pembaruan ke masa depan. Dalam beberapa bulan terakhir ini kami terus-menerus akan membenahi dua hal. Satu, evaluasi program dan anggaran dari tahun 2012 menuju 2017 sebagai bagian dari mempersiapkan pertanggungjawaban Badan Pekerjaan Sinode pada periode ini. Kemudian mempersiapkan program dan anggaran sebagai materi sidang sinode untuk ditetapkan pada 2017 menuju 2022. Nah, untuk mengakhiri perjalanan ini, saya berharap seluruh warga jemaat GKI, penatua Syamas, guru sekolah minggu, penginjil, guru jemaat, pendeta, pegawai administrasi dalam seluruh kelembagaan GKI di tingkat jemaat, klasis dan sinode, departemen, lembaga, tingkat sinode, yayasan-yayasan, untuk berdoa bagi kesiapan menyelesaikan tugas besar ini. Berikan pikiran-pikiran yang positif dari saudara untuk memajukan Gereja Kesinjilan Tanah Papua. Gereja ini sudah membesarkan saya dan juga membesarkan saudara. Kita yang dulu tidak dikenal oleh banyak orang, hari ini kita menjadi terkenal. Saudara, dimanapun saudara terlibat dalam organisasi apapun, saudara harus bekerja sesuai dengan peraturan atau apa yang memang diatur dalam organisasi itu. Begitu juga di GKI. Mari kita bekerja sesuai dengan tata gereja, 17 peraturan, pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh GKI untuk mengatur organisasi GKI. Pikiran saya, pikiran saudara, suku saya, suku saudara itu tidak punya tempat di dalam organisasi. Organisasi harus jalan sesuai dengan apa yang menjadi aturan dalam organisasi itu. Begitulah GKI Tanah Papua juga. Harus mengabarkan Injil, kemudian harus melakukan pelayanan diakoni, harus menjaga persekutuan dan persaudaraan, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan kita semua memperoleh berkat di dalam.
Terima kasih untuk semua pihak yang memberi dukungan, baik adat, pemerintah, maupun teman-teman semua dalam gereja. Terima kasih untuk LSM, kepada semua pihak, termasuk para wartawan dimanapun, media cetak, media elektronik. Terima kasih untuk semua hal yang sudah disampaikan. Soal-soal seperti tanah Puspenka dan lain sebagainya, itu soal yang memang bukan keputusan sinode tentang hal itu milik GKI. Itu keputusan Mahkamah Agung bahwa tanah itu benar-benar milik GKI sesuai proses hukum yang berjalan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Saya Ketua Sinode tunduk menghormati keputusan negara. Kalau ada pihak-pihak lain yang merasa itu tidak benar atau kurang benar, silakan saudara memprosesnya melalui alur peradilan hukum yang berlaku di negara ini. Atau saudara mau membatalkan keputusan EMA, silakan. Tapi saya Ketua Sinode GKI bersama seluruh warga GKI, kami tunduk pada keputusan negara. Dan kami tetap meminta pemerintah menegakkan bahwa keputusan itu keputusan negara yang sudah diuji dan sudah dinyatakan benar dalam berbagai tingkatan itu. Terima kasih ya, saya sampaikan, Tuhan memberkati saudara. Gereja harus berani menegakkan keadilan kebenaran di tengah kehidupan umat yang mulai tidak menghormati hukum, tidak menghormati menerima nasihat, melanggar firman Tuhan. Di tengah orang-orang yang suka jual di atas jual, tipu menipu dalam memperdagangkan tanah, gereja harus tetap menegakkan hukum. Hukum itu penting demi mendidik saudara maupun mendidik saya, demi saya adil kepada saudara dan saudara juga adil sama saya. Kepada pemimpin kita bahwa jangan bersaksi dusta dan juga jangan mencuri barang milik orang lain. Saudara mengerjakan hal suci, kerjakanlah dengan benar. Tanah itu GKI punya. Kalau memang saudara sudah tahu, saudara mengaku saja. Mengaku itu diampuni dan baharui dirimu. Jangan membangkitkan berbagai hal di situ dan menjadi saksi dusta di situ. Ya, saya pikir begitu. Saya terbuka saja sampaikan. Saya juga tidak punya kepentingan dengan tanah Puspenka, tapi itu aset GKI Tanah Papua. Sebagai Ketua Sinode akan memperjuangkannya sampai titik penghabisan di dalam hal menegakkan hukum dan kebenaran. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.